Hari ini kita akan mempraktekkan tentang asuhan persalinan normal. Sebelum kita ke praktek, saya akan menyampaikan tentang persiapan yang harus dilakukan seorang bidan. Persiapannya adalah salah satunya persiapan lingkungan. Jadi lingkungan di ruangan harus kita perhatikan, harus cahaya betul-betul terang. Kemudian sirkulasi udara pun harus baik, sehingga kalau misalkan di ruangannya tidak ada AC, kita gunakan kipas angin, atau AC-nya kita kondisikan dengan ruangan yang sangat nyaman. Selain itu juga kita persiapkan tempat tidur juga harus tempat tidur yang kokoh, yang sesuai dengan keadaan ibu. Jadi jangan sampai tempat tidurnya tempat tidur yang sudah lama atau bisa menyebabkan rasa aman ibu terganggu. Kemudian setelah itu lingkungan sudah kita persiapkan yang nyaman untuk ibunya, dan persiapan untuk ibunya. Persiapan ibunya adalah kita siapkan ada persiapan pakaian bersih untuk menggantikannya, kemudian baju soket untuk mengganti, kemudian ya itu persiapan ibunya. Selain itu juga ibunya juga harus ada pendampingan bisa suami atau keluarga yang harus mendampingi ibu selama proses persalinan. Nah, dalam pendampingan ini juga harus kita sampaikan kepada pendamping bahwa apa yang harus dilakukan oleh pendamping, yaitu memotivasi ibu selama persalinan, kemudian membantu ibu selama proses, misalkan pada saat tidak ada kis atau bisa menghilang, pendamping harus membantu untuk memberikan nutrisi, contohnya misalnya makan atau minum protein. Kemudian kita rasa nyaman pada ibu juga, membantu memotivasi ibu dalam proses persalinan. Kemudian itu pasien untuk ibunya. Kemudian untuk bayi, persiapan bayi kita juga persiapkan adalah pakaian bayi, pakaian yang bersih, ada bedong, ada baju bersih yang harus kita siapkan. Selain itu, selain itu persiapan bayi. Saya persiapan alat-alat. Alat yang kita siapkan adalah satu troli yang berisi ada bak instrumen besar, sedang, dan kecil. Bak instrumen besar ini disebut dengan bak instrumen partur set. Partur set ini saya anggap masih menjelaskan, jadi masih bisa pegang-pegang. Ini kondisinya dalam keadaan steril, bak instrumen steril. Yang isinya adalah, bisa pegang dulu untuk sementara. Bak instrumen steril ini isinya satu pasang handscrew steril, kemudian kasa steril, kemudian duct steril. Kemudian ini alat-alatnya ada setengah cover. Kemudian ini ada gunting episiotomi. Ini gunting episiotomi. Kemudian ini ada dua buah klem untuk penjepit tali pusat. Kemudian satu buah gunting tali pusat. Kemudian benang tali pusat. Ini kondisinya harus steril. Kemudian kita susun secara ergonomis. Yang dimaksud dengan ergonomis adalah kita susun secara bagaimana kita memudahkan kita dalam pelaksanaan pertolongan persalinan. Kita susun, yang pertama kita letakkan setengah cover, kemudian klem 2 buah, kemudian kita letakkan gunting tali pusat. Ini episiotomi. Ini gunting episiotomi kita gunakan kalau ada indikasi. Jika ada indikasi baru kita gunakan, tapi tetap kita siapkan secara ergonomis. Nah, ini dalam kondisi steril, bak instrumen steril. Kemudian satu lagi, ini bak instrumen acting set. Acting set juga ini dalam kondisi steril. Kita siapkan juga adalah duct steril, ada pinset anatomis dan chirurgis. Ini ada gunting benang, yang gunting benang bedanya adalah ujungnya tajam. Kemudian kita siapkan juga ini adalah nail holder. Kemudian ini dalam kondisi steril, jadi kita siapkan. Jadi ini disebut dengan acting set. Ini
bak siliman kecil ini tidak steril. Ini berisi spirit disposable. Ada spirit 5 cc, ada spirit 3 cc. 5 cc adalah untuk nanti kalau ada having, kalau yang 3 cc adalah untuk oksitosin nanti kita siapkan. Kemudian kita juga menyiapkan aboket, peralatan emergency. Kemudian kita siapkan juga bak instrumen untuk handspoon periksa dalam. Jadi kita bedakan handspoon tadi handspoon shell untuk pertolongan persalinan, sedangkan ini adalah handspoon untuk pemeriksaan dalam. Kemudian kita siapkan kasap steril, kapas DTT. Ini kapas yang belum DTT tapi kapas kering. Kalau kapas kering berarti kita juga siapkan air DTT. Air DTT ini adalah air yang sudah dididihkan. Ini kita anggap ada air DTT. Kemudian obat-obatan yang kita gunakan untuk persalinan normal ini ada 1 ampul oksitosin, kemudian 1 ampul lidokain. Dan untuk peralatan emergensi, dan kita juga harus menyiapkan alat emergensi. Selain kita menyiapkan untuk normal, kita juga harus mempersiapkan emergensi. Minimal kita menyiapkan oksitosin ini ada 3 ampul. Selain itu kita juga mempersiapkan ergometri juga. Selain itu kita menyiapkan juga alat emergensi adalah set impulsan. Impulsannya harusnya ini kita siapkan ada 3 minimal, ya, kemudian impulset dan aboket. Dan impulset juga harus kita gunakan yang untuk emergensi, yang Otsuka ya, yang Otsuka yang ini besar. Dan itu untuk alat emergensi juga kita siapkan tempat resusitasi bayi sudah kita siapkan, kemudian lampunya sudah kita nyalakan. Jarak antara lampu ke tempat tidur lebih kurang 6 cm, sudah kita nyalakan sebelum kita tindakan. Kemudian ini peralatan emergensi. Kemudian kita juga siapkan anggumetnya tadi mana? Ya. Ini juga 1 set resusitasi bayi. Ini kita dekatkan ke tempat tidur resusitasi. Ini alat yang steril. Kemudian alat-alat yang lain, ini alat pakaian bayi kita susun juga secara ergonomis. Maksudnya secara ini menggampangkan kita untuk pada saat kita melakukan tindakan. Pertama kita siapkan handuk dulu, kemudian underwear. Handuk kita siapkan 2 buah. Kemudian pakaian bayi, pakaian ibu bersih, celana dalam, dan softtek. Kemudian kain yang bersih. Nah ini kita balik, sehingga kita menggunakan mana yang nanti akan kita gunakan lebih dahulu. Kemudian juga kita siapkan perlengkapan pakaian bayi bersih. Ada pelak, bedong, kain bedong, baju bayi dan baju bayi lengkap. Kemudian ada pasang. Dan kita juga siapkan ini filling plasenta, bengkok 2 buah, kemudian alas bokong, kita siapkan alas bokong. Kemudian ini persiapan bidan petugasnya, yaitu kita juga siapkan 1 set APD. APD ini ada apron, kemudian topi, kacamata juga, kemudian masker. Dan itu juga kita menggunakan sendal atau sepatu bot yang tertutup. Nah, kemudian selain itu kita juga mempersiapkan alat-alat yang tidak steril. Ini ember berisi cairan yang terkontaminasi. Kemudian kita siapkan juga sampah ada 2, sampah kontaminasi dan sampah kering, sampah bersih. Kemudian kita juga siapkan bak, salah satu bak air DTT dan satunya bak cairan klorin. Cairan klorin 0,9% yang sudah kita siapkan, perbandingan 1:9. Kemudian ini juga bak untuk alat-alat yang sudah habis pakai. Nah, sebelum kita
merendam di klorin, kita letakkan dulu di bak yang sudah kita siapkan. Oh ya, selain itu juga kita siapkan ini namanya delay untuk menghisap lendir bayi. Ini linek untuk mendengarkan detak jantung janin. Oke. Nah, itu saja mungkin alat-alat yang harus kita persiapkan. Baik, tadi kita siapkan semuanya, persiapan lingkungan, pasien, alat-alat, dan persiapan emergensi. Nah, sekarang kita akan ke prakteknya. Sebelum praktek, kita siapkan kenalkan dulu bahwa di pesan itu ada 4 tahapan atau ada 4 kala 1, kala 2, dan kala 3 dan kala 4. Nah, kala 1 itu adalah kala observasi, dimulai dari pembukaan dari is atau mulus yang teratur sampai dengan pembukaan 10 cm. Kala 2 itu ada kala persalinan atau kala pengeluaran bayi, dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Kala 3 itu ada kala pengeluaran plasenta, dimulai dari setelah bayi lahir sampai plasenta lahir. Kala 4 yaitu setelah plasenta lahir sampai 2 jam postpartum atau setelah persalinan. Nah, saya jelaskan dulu tentang kala 1. Kala 1 adalah kala observasi, dimulai dari ada 2, ada fase laten, ada fase aktif. Kalau fase laten, pasien atau ibu masih bisa melakukan aktivitas biasa, atau kalau memang ini ibu masih bisa mempersiapkan dalam persalinan. Tetapi kalau ibu sudah masuk di fase aktif, ini ibu harus betul-betul diobservasi, tidak boleh lagi kita tinggal dan tidak boleh harus selalu kita observasi, dan ibu harus di dalam pengawasan yang aktif. Dalam kala 1 fase aktif, untuk memantau kemajuan persalinan kita menggunakan kateter. Ini akan kita jelaskan kemudian lagi. Kala 1 fase aktif kita sudah mulai memasukkan kemajuan atau mengobservasi kemajuan persalinan ini ke dalam kartograf. Nanti untuk selanjutnya akan kita jelaskan kembali. Nah, yang penting kita nilai pada perkembangan persalinan ini adalah ada 2, penilaian pada ibu, penilaian pada bayi, dan penilaian pada kemajuan persalinan. Penilaian pada ibu yaitu kita nilai tekanan darahnya, KU-nya, tanda-tanda vitalnya, itu harus kita nilai. Kemudian kalau untuk bayi yang kita nilai adalah DJJ-nya, kemudian air ketubannya, dan nanti akan kita lihat juga di dalam pembukaan lahir adalah molase pertanian. Sedangkan dalam kemajuan persalinan yang kita nilai adalah HIS-nya, cara HIS-nya apakah bagus, ada kemajuan. Kemudian HIS, pembukaan jalan lahir. Tadi kita siapkan semuanya, persiapan lingkungan, pasien, alat-alat, dan persiapan emergensi. Nah, sekarang kita akan ke prakteknya. Sebelum praktek, kita kenalkan dulu bahwa di pesan itu ada 4 tahapan atau ada 4 kala 1, kala 2, dan kala 3 dan kala 4. Nah, kala 1 itu adalah kala observasi, dimulai dari pembukaan dari his atau mulus yang teratur sampai dengan pembukaan 10 cm. Kala 2 itu ada kala persalinan atau kala pengeluaran bayi, dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Kala 3 itu ada kala pengeluaran plasenta, dimulai dari setelah bayi lahir sampai plasenta lahir. Kala 4 yaitu setelah plasenta lahir sampai 2 jam postpartum atau setelah persalinan. Nah, saya jelaskan dulu tentang kala 1. Kala 1 adalah kala observasi, dimulai dari ada 2, ada fase laten, ada fase aktif. Kalau fase laten, pasien atau ibu masih bisa melakukan aktivitas biasa, atau kalau memang ini ibu masih bisa mempersiapkan dalam persalinan. Tetapi kalau ibu sudah masuk di fase aktif, ini ibu harus betul-betul diobservasi, tidak boleh lagi kita tinggal dan tidak boleh harus selalu kita observasi, dan ibu harus di dalam pengawasan yang aktif. Dalam kala 1 fase aktif, untuk memantau kemajuan persalinan kita menggunakan kateter.
Ini nanti akan kita jelaskan lebih lagi. Jadi kelas 1 kita sudah mulai memasukkan kemajuan persalinan atau mengobservasi kemajuan persalinan ke dalam program. Itu untuk selanjutnya akan kita jelaskan. Nah, yang penting kita nilai pada pertahanan persalinan ini adalah ada 2, penilaian pada ibu, penilaian pada bayi, dan penilaian pada kemajuan persalinan. Penilaian pada ibu yaitu kita nilai tekanan darahnya, KU-nya, tanda-tanda vitalnya, itu harus kita nilai. Kemudian kalau untuk bayi yang kita nilai adalah DJJ-nya, kemudian air ketubannya, dan nanti akan kita lihat juga di dalam pembukaan lahir adalah molase kepalanya. Sedangkan dalam kemajuan persalinan yang kita nilai adalah HIS-nya, kita raba HIS-nya, apakah bagus, ada kemajuan. Kemudian HIS, pembukaan jalan lahir, ya. Jadi yang dinilai di kemajuan persalinan adalah HIS, pembukaan jalan lahir, dan penurunan bagian terendah dari janin. Baik, itu yang kita nilai dalam kelas 2. Baik, sekarang sudah kita langsung masuk ke kala 2, pertolongan persalinan. Berarti kala 2 ini adalah mulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Nah, kita observasi dulu tanda dan gejala kala 2. Tanda gejala kala 2 itu adalah dorongan ingin menyerang. Jadi ibu sudah mulai gelisah, sudah mulai keringat yang banyak, sudah ingin menyerang, ya. Nah, kemudian itu tanda gejalanya. Kemudian dorongan ingin menyerang, kemudian kita buka dulu, kita lihat adanya tekanan pada anus. Kita lihat keadaan anusnya mulai membuka karena ada tekanan dari bayi. Kemudian perineum, ini perineum ya. Ini perineum akan menonjol karena ada tekanan kepala. Kemudian vulva, ini vulva sudah mulai membuka tetapi belum tampak kelihatan kepala bayi. Nah, ini merupakan tanda gejala kala 2, tapi belum pasti. Ini merupakan tanda dulu. Nah, untuk memastikannya kita melakukan pemeriksaan dalam, memastikan betul nggak ibu sudah pembukaannya lengkap atau 10 cm. Nah, sekarang saya lakukan tindakan. Ini ibu sudah mulai gelisah, sudah mulai ingin menyerang. Yang kita ini kan sampaikan dulu. Ini saya langsung komunikasi pada ibu, kita melakukan komunikasi terapeutik yang baik. Baik ibu sudah mules, sudah sering, ibu tahan nafas untuk merelaksasikan supaya tidak terasa sakit. Ibu tarik nafas panjang, kemudian lepas. Bapak, ini ada pendamping nih. Kan harus kita sampai saja ke pendamping, apa yang harus dilakukan oleh pendamping. Bapak nanti bantu ibu ya, berikan motivasi, berikan semangat pada ibu. Pada saat tidak ada HIS, ibunya kalau kelihatan bapak bilang. Dan nanti bapak bantu untuk memberikan makanan. Kalau ada minuman, ada makanan, ini harus kita sampaikan kepada pendamping sehingga pendamping itu juga bisa membantu kita dalam proses persalinan. Kemudian tadi ibu sudah mulai gelisah, kita sudah ada tanda-tanda persalinan. Kemudian kita dekatkan alat-alat. Ini sudah kita siapkan tadi, kita dekatkan. Kemudian cuci tangan. Ini kita akan menilai dulu ya. Ini kan belum pasti ya, apakah kita baru menilai adanya tanda gejala, tapi belum memastikan apakah betul dia pembukaannya lengkap atau tidak. Sebelumnya kita cuci tangan dulu. Kita pakai APD dulu. Sudah kita dekatkan semua. Ibu sudah didampingin oleh pendamping. Bagi yang pakai jilbab, kalau memang itu jilbabnya memang sudah dalam ruangan ini, nggak perlu diganti, nggak perlu pakai. Tapi kalau jilbabnya masih dari luar ruangan kamar bersalin, berarti harus diganti dengan menggunakan topi. Yang tidak memakai jilbab harus menggunakan topi. Dan kita cuci tangan 7 langkah. Sudah, kita sudah cuci tangan 7 langkah, kemudian kita keringkan.
dengan handuk. Cara mengelapnya tidak digosok-gosok tapi dikeringkan. Setelah itu kita gunakan masker. Dan kita menggunakan kacamata Google. Nah, ini perlengkapan APD-nya. Kemudian kita siapkan, karena kita akan mengobservasi dulu menilai kemajuan persalinan, kita siapkan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Kita pasang pelak. Ibu, mohon maaf, angkat sedikit, Bu. Kita pasang pelak saya. Angkat sedikit. Baik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, berarti kita jelaskan dulu kepada pasien bahwa oh ibu saat ini dan kondisinya sudah menunjukkan tanda-tanda gejala skala 2 atau persalinan. Ibu maaf, saya akan melakukan pemeriksaan dalam dulu ya, nanti ibu cari nafas panjang supaya untuk mengurangi perasaan ini. Kita siapkan pelak, kemudian kita siapkan nafas DTT dan air DTT. Kita siapkan bengkong. Kemudian alat kita siapkan juga. Kita tambahkan oksitosin. Ini SP3 cc kita masukkan ke dalam bagian perutnya dalam keadaan steril. Ini misalkan kita buang di sampah kering. Kemudian ini kita patahkan dengan menggunakan pasar atau dengan kapas. Kita patahkan, kita buang di tempat, dan kita pakai handscoon. Kita menggunakan handscoon untuk pemeriksaan dalam dulu. Kita siapkan. Kita pakai yang sebelah kanan dulu. Kemudian kita ambil fluid yang sudah kita masukkan ke dalam box steril. Kemudian kita ambil oksitosin, masukkan ke dalam lubang oksitosin. Kemudian baru kita ambil. Kita ambil 1 ampul penuh. Lebih kurang 1 cc. Langsung kita buang udaranya. Kita masukkan lagi ke dalam oksigen 1 m. Kemudian alat kita tutup kembali. Kita tutupan. Tidak gini, tangan kanan masuk, jari tengah yang masuk. Jari tengah dulu masuk menelusuri vagina sesuai dengan yang selapa. Ibu tarik nafas panjang ibu. Kemudian setelah masuk, jari tengah ditelusuri oleh jari telunjuk. Pada saat tangan 2 jari kita sudah masuk ke dalam, ini tangan kiri kita pindah ke bagian fundus sini. Kemudian kita baru melakukan pemeriksaan dalam. Kita melakukan pemeriksaan dalam secara urutan. Kita mulai penilaian pemeriksaan dalam adalah menilai dinding vagina, kemudian menilai keadaan porsio, pembukaan jalan rahim, selaput ketuban, kemudian presentasi, kemudian penurun bagian pereda, posisi dan molase. Nah, pada saat ini secara pemeriksaan ternyata pembukaannya sudah lengkap, porsinya sudah tidak teraba lagi, selaput ketubannya masih ada, presentasi kepala, penurunannya ada di hot 3, kemudian molasenya tidak ada. Sehubungan dengan selaput ketubannya masih ada, maka kita lakukan
angiotomi atau pemecahan rambut ketuban. Tadi tengkorak sudah kita siapkan, kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam mengikuti dua jari, ditelusuri di antara dua jari. Yang pertama kita balik dulu menghadap ke jari, kita masukkan di antara dua jari. Nah, setelah di ujung jari, tengkorak kita putar. Nah, diikuti. Tangan kiri kita pindah lagi ke fundus. Fundus ini gunanya adalah untuk meraba adanya sisa terkontraksi. Kemudian kita lakukan penorehan pada selaput ketubannya. Kapan penorehannya? Dilakukan pada saat hisnya sudah mulai berkurang. Jadi tangan kiri kita meraba pada saat hisnya sudah mulai berkurang, baru kita lakukan penorehan. Kita robek dengan perasaan di ini atau ditelusuri dengan jari yang ada di dalam kaki. Dan setelah terasa pecah, kan biasa air ketubannya sudah akan mengalir dengan sendirinya. Kemudian kita keluarkan dan kita balik kembali tangkapannya, kita telusuri searah ini. Kemudian kita masukkan ke dalam ini. Tangan kita nggak boleh keluar, tetap tangan kiri memegang fundus, tangan kanan melebarkan selaput ketuban yang sudah kita toreh atau sudah kita pecahkan tadi, sambil kita menilai apakah ada bagian-bagian terkecil dari jarum di dalam, baik itu tangan, jari atau tali pusat. Kalau tidak ada, baru kita keluarkan apa saja ibu, apa saja. Kemudian kita lihat keadaan air ketubannya, warnanya, jumlahnya, dan daunnya. Setelah itu sudah keadaan normal, air ketubannya putih keruh, cairannya bagus. Kemudian tangan kita desinfektankan dulu. Kita masukkan ke dalam cairan klorin yang kita siapkan. Kita bersihkan dulu. Kemudian kita belas dengan tete. Kita keringkan sedikit. Kemudian baru kita rapikan. Kita rapikan. Maaf ibu, angkat tangkapnya. Kita masukkan ke dalam ember deterjen. Kemudian ini kita masukkan ke bak. Kemudian ini kita lepas. Lalu kita lepas di cairan klorin. Lepasnya kita pegang bagian luar dulu secara terbalik. Kemudian kita pegang bagian dalam ke arah sini, ke arah air. Kemudian tangan kita masukkan di ANDT, kita keringkan. Kemudian kita ringankan dekat jantung janin. Jantung. Kemudian kita dengarkan selama 1 menit penuh. Oke, kita mulai tekanan janin normal atau tidak. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan dalam, ternyata betul hubungan dalam kas kita jelaskan kepada ibunya. Ibu, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan dalam. Betul, ibu sudah mulai dalam tahap proses persalinan. Hubungan dalam kas. Sekarang ibu boleh ngeden. Nanti jika ada mules, ibu tarik nafas panjang dan mulai ngeden sekuatnya, sesuka ibu sampai betul-betul keluar. Bapak nanti bantu ya Pak ya. Nanti kalau ibunya tidak ada mules lagi, ibu bantu, ibu dikasih minum. Baik, sekarang kita pimpin persalinan. Baik, ibu sekarang mules, ngeden. Ya silakan bu, kalau ibu udah ayo. Ya bu, terus bu. Ya ibu pintar. Ya ibu, sekali lagi bu, harus kuat. Kita berikan motivasi pada ibu, kita puji ibu selama proses persalinan. Ya, ayo ibu pintar, ibu bagus, sedikit lagi, kepala lebih maju lagi. Ya, baik ibu. Kalau tidak ada his atau mulut saya berhenti, kita anjurkan ibu untuk istirahat, tarik nafas panjang. Bapak tadi kita jelaskan lagi, bapak ini bapak, ibunya dikasih minum. Bantu motivasi ibu. Ibu harus semangat, ibu pasti bisa. Jadi kita berikan motivasi, kita berikan pujian. Baik, sekarang baik. Kemudian kita pimpin terus. Ibu ulas lagi. Kalau tidak ada his, kita tugasnya adalah mendengarkan detak jantung. Jadi kalau hisnya berkurang, kita dengarkan di JJ sama kembali. Kalau tidak ada his. Kalau his lagi, ayo kita pimpin lagi menerang. Ayo ibu, pintar ibu. Ya bagus. Nah pada saat kepala janin sudah
dia megang tampak di depan vulva, langsung kita cepat kita siapkan handuk. Tekan atas panjang Bu, handuk dan tutup dulu. Kemudian kita letakkan dompet, maaf tekan atas panjang Bu. Kemudian kita buka bak instrumen yang tadi kita siapkan. Kita pasang handphone, steril. Ya, Ibu, pintar Ibu. Ya, terus Bu. Terus Ibu. Ini kita ambil dok. Untuk steril. Kita bentuk sedikit ya, ini. Ya. Kita tahan bagian ini bagian atas, kemudian bagian ini bagian bawah. Ya, Ibu pintar. Tarik lagi Bu. Ya, pintar. Lagi. Pada saat ini tidak ada, berhenti. Kita tetap mendengarkan detak jantung janin. Kita observasi detak jantung janin. Dan Ibu, nyabut lagi. Ya, pintar Ibu, terus panjang, tahan. Ya, pintar Ibu. Setelah kepala sudah keluar, kita bantu melepaskan, kita bantu defleksi. Ini, nah ini untuk yang masih bersih, boleh kita membersihkan bagian muka bayi. Boleh ini terus digunakan lagi. Ya, kemudian kita pegang dagu bayi, kemudian kita selusuri apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Kalau ada lilitan tali pusat yang sangat ketat, ini harus segera kita potong dan kemudian kita menggunakan klem tali pusat. Tapi kalau dia longgar, kita longgarkan, kita lepaskan dari lilitan di leher. Kalau tidak ada, kita tunggu sampai kepala melakukan putaran paksi luar secara sendiri. Ibu sedikit lagi dulu. Ya, tinggal Ibu. Ya. Oke, tinggal ya. Nah, setelah kepala melakukan paksi luar, posisi tangan kita adalah di paleta. Ini kita pegang. Kemudian kita cunang, bukan ditarik ya. Kita cunang ke bawah untuk menampilkan bahu atas. Kemudian kita cunang ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Kemudian kita sanggah, ini sanggah tangan. Kemudian tangan kiri kita menelusuri sampai ujung kaki. Dan kita letakkan di atas perut Ibu. Sambil kita menilai keadaan bayi. Apa yang kita nilai adalah kulit tampak kemerahan, kulit, kemudian menangis kuat, kemudian gerakannya aktif. Dan kemudian kita sambil kita keringkan bayinya. Kalau penilaian pertamanya baik, kulit kemerahan, menangis kuat dan gerakan aktif, baru kita lanjutkan ke asuhan berikutnya. Tetapi apabila pemeriksaan awalnya terjadi misalkan adanya kebiruan, bayinya tidak menangis dan gerakannya tidak aktif, segera kita lakukan tindakan pada bayi. Langsung kita potong tali pusat dan kita bawa ke alat emergency. Nah, saat ini kita anggap bahwa persalinan normal, bayi menangis kuat, kulit kemerahan dan gerakan aktif. Nah, masalah kita ini, Bapak, ini bayi udah lahir, Bapak tolong pegang dulu bayinya. Ibu, boleh dielus-elus bayinya Bu ya. Nih, kita minta tolong sama ibu bapaknya untuk memegang bayi dan ibunya. Bu, silakan Bu pegang. Kemudian kita melakukan palpasi pada abdomen untuk memastikan apakah masih ada bayi di luar atau tidak. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut dengan pemberian suntikan oksitosin. Ibu, maaf, saya memberikan suntikan dulu Bu ya di pahanya. Kita dikemas panjang sedikit. Kita masukkan 1 ampul penuh. Oke. Maka itu baru kita lakukan pengkleman pada tali pusat. Klem pertama kita pasang lebih kurang 3 cm dari pusat bayi. Di sini. Klem kedua kita pasang lebih kurang 1 atau 2 cm dari klem pertama. Jadi kita pegang.
pemotongan seperti ini. Jadi dilindungin. Potong. Kita letakkan. Kemudian kita ikat dengan tali pusat. Benang tali pusat. Bapak dipegang bayinya Pak ya, terus ya. Oke, ini kita pindahkan klem yang tadi bekas kleman kita pindahkan ke atas dan kita ikat pada bekas kleman sekuatnya. Kemudian lebih kurang 3 kali disimpul. Kita potong. Kita lepaskan klem. Kemudian kita ganti handuk yang sudah basah tadi. Bapak boleh minta tolong bantuannya Pak ya. Nanti handuk yang basah tolong diangkat ya Pak. Ini kita angkat bayinya. Kemudian nanti asisten atau pendamping melepaskan handuk yang sudah kotor tadi. Kemudian ini bayi kita tengkurapkan di atas perut ibu. Tengkurapkan. Ini seperti menggunakan kuda. Boleh langsung kita tutup dengan handuk yang baru, handuk kering. Ibu boleh pegang bayinya Bu ya. Terus bayinya. Tuh dikasih sayang bayinya Bu. Nggak lahir. Kemudian kita gunakan topi. Baik. Kalau ada topi kita pakaikan topi bayinya. Sudah? Kemudian setelah selesai bayi sudah melakukan IMD, kemudian kita melakukan manajemen aktif skala 3. Tadi oksitosin sudah kita berikan, maka selanjutnya adalah kita melakukan PDT. Nah ini karena kejauhan, ini boleh kita gunakan klem yang lain, kita dekatkan lebih kurang 3 cm di depan vulva. Kemudian kita PDT dulu. Tangan kanan melakukan peregangan, memegang klem, tangan kiri berada di pundus tubuh. Kita PDT, kita regangkan. Sambil kita menilai tanda-tanda pelepasan plasenta. Tandanya adalah jika plasenta sudah lepas, ini tali pusat bertambah panjang, kemudian adanya semburan darah, kemudian tangan teraba, his teraba bulat dan globular. Tetapi jika tanda pelepasan belum, kita tunggu terus pada sampai 30 menit. Kalau tidak ada penampilan, kita lakukan tindakan emergensi, yaitu lakukan manual dengan protokol yang sudah ada. Nah ini kita anggap normal, tanda-tanda pelepasan plasenta sudah ada, tali pusat tambah memanjang, semburan darah sudah ada, kemudian tampak his sudah tampak bulat dan globular. Kemudian baru kita lahirkan. Tangan kiri kita melakukan mendorong ke atas, searah ke atas atau disebut dengan dorsofranial. Dan tangan kanan menarik, tarik ke bawah, ke atas. Kemudian kita siapkan dulu, maaf, dari ke atas. Ini kita dorong ke atas, nih, pundusnya kita dorong ke atas, tangan kami kita menarik. Ini kalau sampai ke jauh kita dekatkan lagi. Dorong, tarik ke bawah, tarik ke atas. Kemudian kita sanggar dengan tangan kiri, kemudian kita putar sesuai dengan arah jarum. Gunanya adalah supaya selaput ketubannya tidak robek atau tidak tertinggal di dalam vagina. Perpanjang dulu, ya. Pilih sampai semua selaput ketubannya balik dengan sendirinya. Letakkan di screening placenta. Kemudian ini tangan kita masih kotor, boleh kita cuci di kloret atau kita lap di sini. Kemudian kita melakukan massage pada dinding pada fundus selama 15 detik sambil kita nilai apakah ada tanda-tanda kontraksi baik atau tidak dan perdarahan. Kalau perdarahan tidak ada, kontraksi baik, kita nilai apakah ada perlukaan jalan lahir. Kita buka cek vaginanya apakah ada luka atau tidak.
luka, berarti langsung kita persiapkan untuk melakukan packing. Kalau tidak ada luka, berarti segera kita bersihkan. Ya, selesai. Kemudian kita periksa plasenta. Ini plasenta ada dua, ada amnion, ada korion. Kemudian kita buka plasenta ada bagian dua, ada bagian maternal dan ada bagian fetal. Kita buka, kita pisah bagian maternal. Jadi kita lihat kotyledon, jumlah kotyledon apakah ada kerobekan atau tidak. Kemudian jumlahnya, bentuknya dan warna, ada tampak keputihan atau tidak. Kemudian kita ukur ketebalannya itu dan kita lihat kira-kira berapa senti. Lalu kita tutup lagi. Terus kita sisa bagian fetal. Bagian fetal kita lihat insersi dari tali pusat adanya di mana? Apakah di sentralis, marginalis. Kemudian kita lihat adakah pembuluh darah yang terputus atau tidak. Kemudian kira-kira kita ukur panjang tali pusat berapa. Nah setelah itu, setelah selesai, ini kita masukkan ke dalam kantong tali pusat. Ini kita anggap kita masuk ke dalam kantong tali pusat. Ini tersisi boleh. Kemudian ibunya sudah, ini baik kita biarkan dia IMD selama 1 jam. Nah untuk menilai, kemudian selanjutnya kita menilai keadaan ibu selama 2 jam 41. Maka kita nilai, jadi kita observasi 1 jam pertama kita nilai adalah KU, kadar vital, tinggi kondensatri, kemudian kontraksinya, dan kita nilai juga kandung kemihnya. Terus kita lihat permukaan jalan lahir, apakah ada udema, ya, apakah ada hematom, kemudian perdarahan yang kita lihat. Ya. Kemudian kita lanjut ke skala 4. Kalau tidak ada luka atau tidak ada robekan pada kandungnya, kita langsung bersihkan ibu. Kita bisa rasa nyaman. Tapi kalau ada luka, ada robekan pada kandung, kita lanjut dengan melakukan packing. Kita anggap ini tidak ada perlukaan. Sekarang kita langsung bersihkan ibunya. Kita ambil cairan DTT, kita bersihkan. Ini kita anggap bayinya sudah diangkat ya. Ini sudah diangkat, sudah dibawa, sudah diambil oleh petugas bayi. Maaf ya Bu ya, kita dulu bayinya Bu ya. Kita anggap sudah dibawa ke ruang bayi. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan air DTT. Kita ganti baju ibu, kita lakukan biasa. Kita latih satu arah yang kali. Kemudian kita khususkan di bagian yang kotor, dengan bagian perut kita bersihkan. Kemudian bagian selangkangan ibu, bagian luar dulu yang kita bersihkan. Kemudian bagian dalam, paha dalam. Nah, terakhir kita bersihkan bagian vagina satu arah. Kemudian dan refreshnya kita dulu. Ini banyak darah ya. Ya, perhatikan. Kemudian baju kita ganti dengan yang baru. Begini Bu. Kemudian kita gunakan softtek. Barangkali kita gunakan softtek yang ada talinya supaya memudahkan kita untuk melakukan observasi atau pemeriksaan pada 2 jam pertama. Kainnya nggak ada ini, pakai maaf. Kain juga, ambilkan ke dalam sampah. Asisten.
kita ganti kain ibunya dengan yang baru. Pakai yang kain ini ya. Dan kita selimutkan ibu. Nah, ibu sudah merasa nyaman, sudah enak. Oke, ini kain. Jadi sebelum kita selimutin, kita pasang kain dulu ibunya. Kita posisikan kainnya dengan sebaik mungkin. Sehingga memasang kain dengan baik supaya kita memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan selama 2 jam pertama. Oke, dari samping itu akan angkat dulu ini. Kita nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan, baru kita tutup dengan sedikit. Sudah selesai ibunya, alat kita rapikan. Alat yang kita gunakan, kita masukkan ke dalam cairan klorin. Ini kalau untuk memegang alat, kita masukkan dalam kondisi terbuka. Cuma terbuka, ini chip. Kita ini dulu cairan klorin, kita ambil, buang airnya, kemudian kita masukkan ke dalam safety box. Tapi di sini nggak ada, kita angkat sudah masukkan dalam safety box. Kemudian ini kita rendam juga cairan klorin. Ini tadi alat yang sudah pernah kita gunakan, ini sudah kita rendam dalam klorin dalam keadaan terbuka. Oke. Ini deterjen, kemudian selesai. Setelah itu kita cuci tangan di cairan klorin, kemudian kita lepas secara terbalik. Pegang bagian dalamnya. Setelah dulu. Maaf, harusnya kita lap dulu. Ini harus kita lap dulu APD kita. Sudah, kita letakkan ke dalam ini. Lepas. Kemudian ini kita lepas. Kita masukkan ke dalam ini. Kemudian ini langsung kita lepas juga. Kita masukkan ke dalam ember deterjen. Kita buka. Kita bawa ke belakang, kita rapikan. Kemudian kita cuci tangan 7 langkah. Nah, selesai kita cuci tangan 7 langkah, kita lap lagi, kita keringkan tangan. Kemudian selesai, kemudian kita kembali lagi ke ibunya, kita selamat. Ibu, selamat ya, anaknya sehat. Saya sebutkan jenis kelaminnya apa tadi, kan bayi sudah pemeriksaan, kita sebutkan berat badannya, kondisi bayi kita jelaskan. Selamat, ibu pintar, anaknya bagus dan ibu juga sehat. Kemudian kita lanjutkan observasi selama 2 jam. 1 jam pertama kita observasi tiap 15 menit sekali dan 2 jam berikutnya tiap 30 menit sekali.
keadaan adalah kita lihat KU, kemudian kita lihat tinggi pudositominya, kemudian kita lihat kontraksi rahim, kita lihat kandung kemihnya, kemudian kita ke bawah, kita lihat kita lihat keadaan vaginanya, apakah ada hematom, kita buka, apakah ada hematom, apakah ada pembengkakan, dan kita juga lihat perdarahan. Oh ya, lupa tadi, tanda vitalnya kita juga periksa sebelumnya. Jadi KU, tanda vital, baru tinggi pondositomi, kontraksi rahim, kandung kemih, dan perdarahan. Oke, inilah praktek pada asuhan persalinan normal. Baik, demikian praktek hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.